apa namanya, hal-hal yang dilakukan oleh pasangan ketika sudah menjadi istri, apa yang dilakukan suami ini akan selalu dicurigai. Kan repot ketika sudah seperti ini. Karena kecurigaan ini tentunya ketika misalnya istri curiga dengan suami, tentunya punya alasan yang kuat kenapa curiga, ya. Jadi ada faktor awal yang menguatkan ini pantas dicurigai. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai beberapa ciri ya. Wanita suka gonta-ganti pasangan ya. Ini tentunya adalah wanita yang seperti apa sih? Yang memiliki perilaku bagaimana sih? Sehingga wanita tersebut dicap wanita yang memang suka gonta-ganti pasangan. Di sini ada 9 poin penting ya untuk memahami ciri-ciri wanita yang ternyata disinyalir ya suka gonta-ganti pasangan. Biasanya di sini hal ini bisa diketahui bahwa ternyata di dalam teman sesama pria suka bersama-sama menceritakan wanita yang sama. Ini bisa jadi pria yang pernah didekati oleh wanita tersebut ternyata dalam satu perkumpulan pertemanan pria ya. Jadi bisa jadi mereka memang justru saling menceritakan sosok wanita tersebut ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Yang pertama seperti saya katakan tadi di awal ya, bahwa ternyata wanita tersebut mudah akrab dengan pria. Ya, baik pria itu rata-rata yang ia sukai adalah pria yang baru ia kenal. Namun ia memiliki sisi sifat yang sangat berlawanan, yaitu bagai sisi mata uang ya yang tidak pernah sama. Artinya di sisi lain ia juga mudah bosan dengan pria yang baru ia kenal. Nah, ini menggambarkan bahwa ini adalah tanda awal bahwa orang tersebut bisa jadi memang betul-betul suka gonta-ganti pasangan. Nah, repotnya ketika wanita ini sudah menjadi milik seseorang atau istri seseorang secara sah. Ini. Lalu kemudian yang kedua, biasanya ketika wanita yang memiliki sifat tersebut atau suka gonta-ganti pasangan, maka kebanyakan wanita tersebut, wanita seperti itu biasanya memang memiliki sifat yang memang tidak panjang pikir atau pendek di dalam berpikir sehingga mudah tersulut emosi. Nah, ini bisa jadi begitu emosi ia tinggalin dah prianya. Ini ia kalau belum menikah, ketika sudah menikah kan merepotkan ini ya. Dan mudah-mudahan sahabat semua tidak mengalami hal ini ya. Yang ketiga, biasanya wanita seperti itu memang sangat mudah atau gampang posesif. Nah, posesif di sini artinya ia memiliki sifat kecurigaan yang bisa jadi kecurigaan tanpa alasan. Jadi hal-hal yang dilakukan oleh pasangan ketika sudah menjadi istri, apa yang dilakukan suami ini akan selalu dicurigai. Kan repot ketika sudah seperti ini. Karena kecurigaan ini tentunya ketika misalnya istri curiga dengan suami, tentunya punya alasan yang kuat kenapa curiga ya. Jadi ada faktor awal yang menguatkan ini pantas dicurigai dan ini tidak pantas dicurigai. Kan harus bisa memilah seperti itu ya. Tapi ketika sudah tumbuh sifat seperti itu, maka apapun hal yang dilakukan akan selalu dicurigai. Ini tentunya siapapun ketika mengalami seperti ini tidak betah ya. Selalu dicurigai ya. Padahal apa yang dicurigai ini belum tentu benar. Lalu kelemahan yang lain, yang keempat, biasanya ia juga mudah untuk berbohong terhadap pasangan. Nah, ini sebetulnya faktor inilah secara psikologis kalau kita teliti ya, ketika orang selalu bohong ya, sering berbohong, maka sebenarnya dari sisi psikologis orang tersebut sebenarnya takut dibohongin. Nah, jadi teruslah timbul perasaan-perasaan yang kurang baik terhadap siapapun. Karena di dalam mindset dirinya akan timbul perasaan bahwa jangan-jangan ia melakukan seperti apa yang saya lakukan. Nah, ketika hal ini terus menggerogoti jiwa seseorang, maka sulit menghilangkan rasa gampang curiga terhadap orang lain. Ini.
Lalu kemudian yang kelima adalah biasanya wanita seperti ini memang mudah dirayu oleh lawan jenis, ya. Karena ketika seseorang yang suka gonta-ganti pasangan, dirayu ini menjadi harapan utama. Karena ketika ia suka, lalu tidak dirayu, ia pun berani merayu dengan caranya sendiri, ya. Ini. Jadi ketika dirayu oleh seseorang, ia akan mudah merespon dengan rayuan yang dilakukan oleh si pria ini, ya. Yang keenam adalah ia akan selalu tampil mencolok dari sisi busana atau cara berpakaian. Nah, tentunya ketika seseorang memang suka gonta-ganti pasangan, ini bisa terjadi pada pria, pada wanita. Ini akan selalu mencari perhatian dari semua sisi, termasuk dari sisi dan cara bagaimana orang tersebut berpakaian. Ya, tujuannya adalah menarik perhatian lawan jenis tentunya. Ini. Nah, padahal kelemahan pria di sini adalah ketika mencintai seseorang wanita ini dengan dasar karena seorang pria memiliki kelemahan tersendiri, yaitu ketika melihat lawan jenis yang cantik, ia akan mudah tergoda. Ini. Sebetulnya ketika wanita tidak begitu mudah tergoda. Namun ketika ia sudah tersentuh perasaannya, ia akan mudah jatuh cinta. Ini bedanya, ya. Kemudian yang ketujuh, ia akan mudah curhat dengan pria lain atau lawan jenis. Nah, disinilah hal yang paling bisa jadi timbul perselingkuhan yang awalnya mungkin tidak ada niat, ya. Karena seseorang terjadinya intensitas pertemuan yang begitu sering, lalu saling mengetahui latar belakang berdasarkan curhat tadi, maka tidak menutup kemungkinan secara perlahan tumbuhlah perasaan cinta di antara keduanya. Walaupun bisa jadi salah satu di antara dua ini tidak ada niatan untuk selingkuh. Tapi karena pertemuan, lalu mudah curhat. Nah, ketika lawan jenis kan mudah ya untuk terjadi hal-hal yang memang sebetulnya tidak diperbolehkan. Lalu kemudian yang kedelapan adalah seseorang ketika gonta-ganti pasangan ini sedang mengalami tingkat keimanan yang lemah, ya. Karena seseorang tidak akan selingkuh. Ketika ia ingin selingkuh, iman meningkat, ya. Dan orang dijamin melakukan perselingkuhan ketika seseorang ini ingin selingkuh, lalu keimanan melemah. Itu bedanya di situ, ya. Lalu yang kesembilan ini adalah tentunya hal yang sudah menjadi mindset seseorang yang tidak pernah ia buang. Artinya begini, mungkin pada masa lalunya wanita tersebut memang sering ya disakiti dari sisi perasaan oleh pasangan hidupnya. Sehingga hal tersebut menimbulkan perasaan ingin membalas, ingin membuktikan bahwa saya pun bisa melakukan seperti yang pernah dilakukan oleh pasangan saya. Nah, ketika tujuannya seperti itu, memang itulah yang akan terjadi, ya. Karena apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini memang tergantung bagaimana kita mencetak mindset dalam diri kita, ya. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.